Iya, ini soal budaya ini memang menjadi menjadi faktor ya. Yang pertama adalah budaya patriarki yang melahirkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang gitu ya. Lalu termasuk juga budaya ini melahirkan prioritas-prioritas yang untuk akses pendidikan misalnya itu juga diutamakan pada anak laki-laki, sementara perempuan misalnya menjadi urutan yang kesekian gitu. Jadi pada kelompok-kelompok atau masyarakat yang secara ekonomi terbatas, misalnya dia hanya mampu menyekolahkan ke tingkat perguruan tinggi, itu hanya satu anak, maka pilihannya akan jatuh akan diberikan kepada anak laki-laki, sehingga anak perempuan menjadi tertinggal dalam hal pendidikan formal. Nah, sehingga itulah yang kemudian menjadi alasan bagi orang tua untuk kemudian menikahkan, karena anak perempuan ini tidak sekolah, tidak lanjut sekolah, bahkan drop out misalnya, itu perempuan kemudian dinikahkan. Faktor yang lain soal cara pandang, ini budaya, ini memang budaya yang melahirkan ketidakadilan ya bagi perempuan, sehingga cara pandang ini harus direkonstruksi agar melihat bahwa laki-laki perempuan itu adalah sama-sama anak yang juga sama-sama harus memperoleh akses pendidikan tinggi, sehingga tidak ada alasan dengan keterbatasan biaya untuk mendiskriminasi kepada anak perempuan tidak bersekolah, atau juga mendiskriminasikan anak perempuan untuk dinikahkan dalam usia yang masih sangat dini misalnya. Lalu faktor yang kedua adalah faktor cara pandang agama. Ini cara pandang keagamaan ini juga menjadi seringkali mendorong ya dalam tanda kutip pembiaran terhadap perkawinan anak, karena melihat bahwa soal perkawinan anak itu dianggap sah karena ada hadisnya misalnya. Nah, hadis ini seringkali dibaca juga secara tekstual, tidak diimbangi dengan konteks kekinian di mana fakta-fakta hasil survei, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkawinan anak ada bahaya. Nah, bahaya ini yang harusnya menjadi pembatas yang tadinya boleh menjadi dicegah. Itu yang disebut dengan manik. Maniknya ini yang harus diimbangi. Jadi ketika membaca teks ya untuk konteks hari ini ada pembatas, ada manik yang jelas-jelas isu perkawinan anak adalah berbahaya, sehingga itu yang kemudian harus dicegah. Ya, tokoh agama sangat memungkinkan ya untuk berperan, bahkan diharapkan sekali tokoh agama bisa berpartisipasi untuk mencegah perkawinan anak melalui majelis-majelis yang dimilikinya. Misalnya tokoh agama ini kan umumnya selain beliau memiliki memiliki jamaah gitu ya, memiliki santri, dia juga punya proses punya media melalui pengajian, melalui halakoh atau melalui forum-forum yang ada untuk menyampaikan bahwa perkawinan anak itu adalah berbahaya misalnya. Jadi meskipun di masa lalu gitu ya ada pandangan yang membolehkan, ada hadis yang membolehkan bahwa perkawinannya dianggap sah, tetapi ketika ada manik, ada larangan, ada sesuatu yang membahayakan, maka ini yang harus juga dihindari, harus dicegah bahaya ini. Sehingga pesan bahwa perkawinan anak itu bisa dicegah itu betul-betul bisa diwujudkan gitu oleh para tokoh agama. Karena kunci utama di dalam perkawinan itu kan juga selalu kan rujukannya kan agama gitu. Nah, ketika kiainya atau ulamanya atau tokoh agamanya mengatakan bahwa ini belum cukup umur, ini berbahaya, saya kira insya Allah masyarakat juga mau mendengarkan. Oh ya, soal kegiatan hari ini saya sangat mengapresiasi ya, karena pertama dari segi jumlah peserta. Jumlah pesertanya terbatas gitu ya, orang-orang yang pilihan, lalu jumlah laki-laki dan perempuan yang biasanya dalam forum-forum seperti ini itu lebih banyak perempuan, kali ini
perempuannya lebih sedikit. Itu sangat saya apresiasi. Karena dengan harapan bahwa laki-laki lebih banyak, itu artinya banyak laki-laki yang tersadarkan, yang bisa diberikan materi penyadaran, pembekalan ya dalam tanda kutip untuk dakwah mereka. Karena kalau yang perempuan itu sudah sering sekali dilibatkan dalam proses-proses seperti ini. Mudah-mudahan tidak luntur juga yang sudah tahu untuk tetap menyuarakan di lingkungannya masing-masing bahwa perkawinan anak harus dicegah sejak sedini mungkin. Terima kasih.